Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, nama Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Pada kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur itu dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa kami dari pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga.
Dalam ziarah hidup manusia, ketika kita mengalami peristiwa yang menyakitkan, kadang menimbulkan rasa kecewa dan keputusasaan. Keputusasaan jangan dibiarkan berlarut berlama-lama, tetapi ia harus dipulihkan untuk membangun kehidupan yang baru. Para murid merasa kecewa karena Yesus Sang Guru yang mereka harapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari segala ketidakadilan dan penindasan sang penjajah harus mengalami peristiwa yang sangat tragis. Perjalanan kedua murid menuju ke Emmaus, dan mereka sedang berbincang-bincang tentang pengalaman kehidupan yang dialami oleh Yesus Tuhan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, lalu berdialog dengan mereka. Mereka menyangka bahwa Yesus adalah orang asing yang tidak tahu tentang segala peristiwa yang terjadi pada saat itu. Di sini kita melihat ada dialog awal yang dibangun oleh Yesus dengan kedua orang murid itu. Dalam dialog itu, Yesus mau menyampaikan kepada mereka tentang peristiwa pertumbuhan, perkembangan iman yang harus mereka alami. Dari kekecewaan, keputusasaan, bertumbuh menjadi suatu pengharapan yang lebih besar. Para murid harus tahu bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada para muridnya. Lama-kelamaan Yesus mencoba untuk membuka mata hati mereka, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi yang berbicara tentang anak manusia. Dan sampai pada puncaknya, Yesus mengundang dan mengajak mereka untuk mengadakan perjamuan yang sederhana tetapi sangat istimewa. Dalam perjamuan itu, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu membagi-bagikannya kepada mereka. Di saat itulah, maka hati mereka terbuka bahwa pribadi yang ada di hadapannya adalah Yesus Tuhan. Ada kegembiraan, sukacita yang dialami oleh kedua murid, di mana mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkannya kitab suci kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat beriman, tentu saja kita mengalami pertumbuhan, perkembangan di dalam kehidupan rohani kita. Kita diajak oleh kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu untuk menyadari kehadiran Tuhan. Sehingga di dalam ziarah hidup kita, kita dibantu, ditolongnya untuk menghadapi realitas hidup yang kita alami setiap hari. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.